Di sebuah desa terpencil bernama Sukamukti, malam selalu datang lebih cepat dari biasanya. Orang-orang di sana tidak berani menyebut satu nama. Nama seorang pemuda yang mati tanpa kepala. Karena setiap kali namanya diucapkan, terdengar suara kain kafan diseret di tanah, dan aroma tanah kubur menyelinap ke dalam rumah. Mereka bilang, pocong tanpa kepala itu masih mencari miliknya yang hilang. Dan malam ini, mungkin giliranmu yang mendengarnya di depan pintu. Malam itu, angin bertiup kencang di pemakaman kecil di pinggir desa Sukamukti. Pak Samin, penjaga makam berusia 60 tahun, menyalakan lentera tuanya. Seperti biasa, ia berkeliling memastikan tak ada hewan liar menggali tanah kubur. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara begitu dingin, dan setiap langkahnya seperti diawasi sesuatu dari balik kabut tipis. Sudah beberapa minggu terakhir, warga mengeluh mendengar suara aneh dari arah pemakaman. Suara tanah digali, seperti seseorang mencoba keluar dari kubur. Awalnya Pak Samin menganggap itu hanya suara tikus tanah. Tapi malam itu, suara itu terdengar jelas, berat, ritmis, seperti tangan besar menghantam peti dari dalam. Pak Samin menelan ludah. Ia mendekat ke arah kubur paling ujung, makam seorang pemuda bernama Rasman yang meninggal setahun lalu karena kecelakaan motor di jalan tikungan. Tubuhnya ditemukan, tapi kepalanya tak pernah ketemu. Warga waktu itu menguburkannya seadanya dengan kain kafan yang diikat rapat tanpa kepala. Ketika Pak Samin menyorotkan lentera ke arah makam itu, matanya membesar. Tanah di atas makam Rasman tampak menggembung seperti baru digali dari dalam. Ada sobekan kain kafan terburai keluar. Ujungnya berlumur tanah basah dan darah yang sudah mengering. Ya Allah, gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari balik semak di tepi makam, terdengar suara seret, seperti sesuatu diseret di tanah. Pak Samin memutar lentera ke arah suara itu. Sekejap, ia melihat sesuatu berdiri di antara kabut. Sosok pocong berbalut kain kotor, tanpa kepala. Tubuhnya tinggi, bahunya condong ke depan, dan dari lubang lehernya keluar uap putih seperti asap. Pak Samin terpaku, lentera di tangannya bergetar. Sosok itu bergerak pelan, menyeret kakinya yang terikat. Tidak melayang seperti pocong pada umumnya. Ia benar-benar berjalan, goyah, berat, tapi nyata. Seketika semua lampu di sekitar makam redup bersamaan. Hanya ada suara angin dan kain diseret. Sosok itu berhenti beberapa meter dari Pak Samin. Lalu, dari lubang lehernya terdengar napas berat seperti dari dada yang hampa. Di mana? Kepalaku? Suaranya pelan tapi bergema, seolah berasal dari tanah itu sendiri. Pak Samin melempar lentera dan berlari keluar dari area makam. Ia tidak menoleh lagi, hanya terus berlari sampai ke gapura desa. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil. Keesokan paginya, warga menemukan lentera Pak Samin di kuburan itu. Di atas makam Rasman terlihat jejak kaki pocong yang panjang, menjauh menuju arah hutan belakang desa. Sejak malam itu, anjing-anjing desa menggonggong tiap tengah malam ke arah pemakaman. Dan beberapa warga mengaku melihat sosok pocong tanpa kepala berdiri di jalan desa. Diam seperti patung, tapi meninggalkan bau busuk yang menyengat. Mereka pikir itu cuma halusinasi. Sampai akhirnya, seorang bocah desa, Arif, iseng memotret kuburan itu malam-malam. Dan di balik hasil fotonya, tampak bayangan putih tanpa kepala berdiri tepat di belakang dirinya. Sejak kejadian malam itu, desa Sukamukti berubah menjadi tempat yang tak lagi tenang. Warga mulai takut keluar rumah selepas maghrib. Mereka menutup jendela lebih awal,
menggantung daun kelor di depan pintu dan menyalakan dupa agar roh tak berkepala itu tidak masuk. Pak Samin, penjaga makam, kini jarang bicara. Sejak malam ia melihat pocong tanpa kepala, matanya terus merah dan tatapannya kosong. Beberapa kali ia terlihat duduk di pos ronda sambil menatap arah pemakaman, seolah menunggu sesuatu muncul dari balik kabut. Sementara itu, anak kecil bernama Arif yang sempat memotret kuburan Rasman jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi tanpa sebab. Setiap malam ia mengigau sambil menangis. Katanya, dia cari kepalanya. Dia bilang kepalanya ada di rumah. Ibunya panik. Ia membawa Arif ke puskesmas, tapi dokter bilang anak itu hanya demam biasa. Namun, setiap kali jam menunjukkan tengah malam, Arif selalu menjerit sambil menatap ke sudut kamar. Ia menunjuk dinding dan berkata lirih, "Dia berdiri di sana, pocong itu tanpa kepala." Suara jerit Arif sering terdengar sampai keluar rumah, membuat warga makin resah. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan masa lalu Rasman. Dulu, Rasman dikenal sebagai pemuda keras kepala, sering ikut balapan liar di jalan tikungan dekat hutan. Malam kecelakaan itu, ia menabrak tiang dan motornya terbakar. Tubuhnya ditemukan gosong tanpa kepala. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi bagian kepala tak pernah ditemukan. Hanya helmnya yang remuk, penuh darah, ditemukan beberapa meter dari tempat kejadian. Namun, ada yang aneh. Di lokasi kecelakaan juga ditemukan sisa potongan tengkorak lain milik seseorang yang tak dikenal. Polisi waktu itu tak bisa memastikan apakah itu milik Rasman atau orang lain. Warga pun mulai berbisik, mungkin kepala Rasman tertukar dengan kepala orang lain. Suatu malam, saat suasana desa mulai sepi, Pak Samin memutuskan untuk memeriksa kembali makam Rasman. Ia membawa senter dan parang kecil. Angin malam menusuk kulit. Suara jangkrik berhenti begitu ia melewati pagar makam. Tanah di sekitar kuburan tampak kering, kecuali satu liang, makam Rasman yang masih lembab dan bergelombang. Saat ia jongkok untuk melihat lebih dekat, senter Pak Samin mendadak padam. Gelap gulita. Ia mencoba menyalakannya, tapi tidak berhasil. Lalu, dari balik tanah makam, terdengar suara pelan. "Aku belum utuh." Pak Samin membeku. Nafasnya tercekat. Dari tanah yang bergelombang itu, muncul tangan berbalut kain kafan, perlahan mencengkeram tepi nisan. Gerakannya lambat, tapi kuat. Lalu tubuh pocong itu berdiri setengah, tanpa kepala. Kainnya basah oleh tanah dan darah hitam pekat yang menetes dari lehernya yang bolong. Sosok itu bergerak goyah ke arah Pak Samin. Dari lubang di lehernya keluar suara desis seperti napas tercekik. "Kepalaku dikubur di rumah." Pak Samin mundur, tersandung batu nisan. Ia lari sekuat tenaga, tak peduli arah. Saat sampai di jalan desa, ia berteriak memanggil warga. Orang-orang keluar membawa obor, tapi saat mereka sampai di makam, tak ada apapun, hanya bekas jejak kaki kain kafan yang menuntun ke arah rumah keluarga Rasman. Keesokan harinya, ibu Rasman bermimpi. Dalam mimpinya, anaknya berdiri di depan rumah tanpa kepala, menunjuk ke arah sumur belakang sambil berulang kali berucap, "Kepalaku di sana, ambilkan." Pagi itu, warga bersama Pak Samin menggali sumur belakang rumah Rasman. Airnya berwarna kehitaman. Setelah beberapa jam, salah satu warga berteriak histeris. Dari dalam ember timba, mereka mengangkat sesuatu. Tengkorak manusia, sebagian masih terbungkus kain kafan dan rambut menempel di tempurungnya. Warga terpaku. Ibu Rasman pingsan seketika. Pak Samin berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu benar wajah yang pernah ia lihat di malam-malam mencekam itu. Dan tepat saat mereka meninggalkan sumur itu, terdengar suara berat
dari arah pemakaman, seperti tanah digali dari dalam. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar gumaman lirih, nyaris tak terdengar. Sekarang tinggal aku yang mencari siapa yang mengambil kepalaku. Suara itu membuat seluruh warga desa membeku. Malam itu, desa Sukamukti benar-benar tenggelam dalam ketakutan. Tak ada seorang pun yang berani menyalakan lampu depan rumah, karena mereka tahu pocong tanpa kepala itu kini sedang mencari kepala yang tertukar dan siap mengambil yang baru. Sejak ditemukannya tengkorak di sumur belakang rumah keluarga Rasman, suasana desa Sukamukti berubah drastis. Tidak ada lagi tawa di malam hari, hanya sunyi, angin, dan gonggongan anjing yang seolah tahu ada sesuatu yang gentayangan di antara rumah-rumah warga. Rumah keluarga Rasman kini seperti rumah duka yang tak pernah usai. Ibunya, Bu Rasti, jarang keluar. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Sejak hari tengkorak itu ditemukan, ia selalu duduk di ruang tamu, menghadap jendela, menatap ke arah makam anaknya di kejauhan. Kadang terdengar ia berbicara sendiri, seolah anaknya masih hidup. "Rasman, ibu udah ambilin kepalamu. Nak, sekarang tenanglah, jangan ganggu warga lagi," bisiknya sambil menatap kosong. Namun malam-malam di rumah itu justru semakin mencekam. Lampu sering padam mendadak, padahal listrik desa baik-baik saja. Bau busuk seperti bangkai selalu muncul dari arah dapur, tapi tak pernah ditemukan sumbernya. Dan di lantai ruang tamu kadang muncul jejak lumpur kecil berbentuk kaki terikat kain, menandakan ada yang datang tanpa suara. Suatu malam, Pak Samin datang menjenguk Bu Rasti. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, karena sejak ia menggali sumur itu, gangguan semakin sering muncul. Saat ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Lampu di dalam rumah temaram, hanya cahaya dari lilin di meja yang menyala redup. Pintu sedikit terbuka, berderit pelan. "Bu Rasti," panggilnya pelan. Tidak ada sahutan, hanya bunyi langkah kecil dari arah dapur. Ketika Pak Samin masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Di dinding ruang tamu, foto Rasman yang dulu tergantung rapi kini jatuh dan pecah. Kain putih panjang terbentang di lantai seperti bekas kafan. Ia mendekat dengan hati-hati, tapi tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Pak Samin melangkah pelan. Saat menyalakan lampu dapur, lampu berkelap-kelip sebentar sebelum mati total. Ia mendekat ke arah wastafel dan melihat air menetes berwarna merah tua. Darah. Tangannya gemetar. Ia mundur perlahan, namun dari belakang terdengar suara seseorang memanggil lirih. "Pak Samin." Ia menoleh cepat. Di ruang tamu, Bu Rasti berdiri. Tapi ada yang janggal. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangannya, ia memegang sesuatu yang bulat, kotor, dan meneteskan darah. Saat lentera di tangan Pak Samin menyorot benda itu, napasnya tertahan. Itu kepala manusia. Dia datang, minta dikembalikan. Suara Bu Rasti bergetar, lirih seperti orang kesurupan. Kepala itu perlahan ia letakkan di lantai, tepat di atas kain kafan yang terbentang. Dari arah pintu belakang, kain putih itu mulai bergerak sendiri. Ujungnya terangkat pelan, membentuk tubuh seperti seseorang yang sedang mencoba bangkit dari dalamnya. Pak Samin mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Dari dalam kain kafan itu, terlihat tubuh tanpa kepala perlahan berdiri tegak. Darah menetes dari lubang lehernya, dan udara di sekitar menjadi berat dan lembab. Sosok itu bergerak pelan ke arah kepala yang diletakkan Bu Rasti. Lalu, dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat kepala itu dan mencoba menempelkannya ke lehernya yang bolong. Namun, kepala itu tidak menempel, hanya jatuh ke lantai
disertai jeritan panjang yang memekakan telinga. Jeritan itu begitu nyaring hingga kaca jendela bergetar. Lampu mati total. Angin berhembus dari segala arah. Ketika cahaya lilin kembali menyala, Bu Rasti sudah terkapar di lantai. Matanya membelalak, wajahnya membiru, dan kepala di lantai lenyap. Pak Samin menatap sekeliling dengan panik. Di dinding, bekas tangan berlumpur menempel, bergerak turun seperti baru saja menyentuh tembok. Ia lari keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum benar-benar keluar halaman, dari dalam rumah terdengar suara serak berat. Kepala ini bukan milikku. Malam itu, seluruh warga mendengar jeritan dari rumah keluarga Rasman. Saat mereka datang, rumah itu kosong. Tak ada jasad Bu Rasti, tak ada kepala, tak ada darah. Hanya satu hal yang tertinggal, bekas langkah kain kafan menuju arah pemakaman. Dan sejak malam itu, setiap lewat tengah malam, warga yang tinggal dekat makam bersumpah mendengar suara kain diseret dan seseorang mengadu mencari kepala. Di mana kepalaku? Malam di Desa Sukamukti semakin panjang sejak hilangnya Bu Rasti. Rumahnya kini dibiarkan kosong. Warga menutup jalan ke arah rumah itu dengan bambu dan tanda larangan, karena setiap kali ada yang lewat malam-malam, selalu terdengar suara langkah pelan dan seretan kain kafan dari dalam rumah. Kadang terdengar juga suara perempuan menangis lirih. Tapi ketika diperiksa, rumah itu sunyi dan berdebu. Setelah kejadian itu, Pak Samin tak pernah tenang. Ia merasa diburu sesuatu yang tak terlihat. Ia sering bermimpi didatangi Rasman dalam wujudnya yang tanpa kepala, berdiri di depan sumur sambil berkata, "Satu kepala untuk satu nyawa." Mimpi itu datang setiap malam hingga membuat tubuh Pak Samin semakin lemah dan pikirannya kalut. Di sisi lain, Arif, bocah yang dulu memotret makam Rasman, mulai berperilaku aneh. Ia tak mau keluar rumah, terus memandangi foto kuburan yang ia ambil dulu. Di foto itu, bayangan pocong tanpa kepala terlihat makin jelas, seolah mendekat setiap kali foto itu dilihat ulang. Ibunya ketakutan dan memanggil ustaz dari kampung sebelah. Tapi begitu ustaz itu masuk ke kamar Arif, ia langsung muntah darah dan pingsan. Saat siuman, wajahnya pucat dan hanya sempat berkata, "Ada yang salah dengan jasad itu." Kepalanya tertukar dan dia sedang menagih gantinya. Malam berikutnya, teror dimulai. Warga menemukan mayat Pak Riono, seorang tukang kayu, di jalan setapak dekat pemakaman. Tubuhnya kaku dalam posisi duduk, tapi kepalanya hilang. Darah mengalir dari lehernya seperti dipotong kasar. Tak jauh dari jasadnya, ditemukan jejak kaki terikat kain menuju arah makam Rasman. Desa gempar. Semua warga berkumpul di balai desa, termasuk Pak Samin yang kini terlihat sangat ketakutan. Ia tahu apa yang terjadi, karena beberapa jam sebelum kejadian, ia melihat dari jauh sosok pocong tanpa kepala berjalan di antara kabut, membawa sesuatu yang bulat di tangannya. Kepala desa memutuskan memanggil seorang paranormal terkenal dari luar daerah, Bu Rukiah, perempuan tua yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Malam itu juga, Bu Rukiah tiba membawa dupa, air bunga, dan kitab tua. Roh yang kehilangan bagian tubuhnya tidak akan tenang sebelum ia utuh kembali, katanya datar. Jika kepalanya tertukar, maka ia akan mengambil kepala lain sebagai pengganti. Dan jika terus dibiarkan, ia akan membunuh setiap malam hingga merasa utuh. Pak Samin gemetar mendengarnya. "Bu, tolong hentikan. Saya yang membuka sumur itu. Semua ini salah saya." Bu Rukiah menatapnya lama. "Kalau benar kamu yang menggali, berarti kamu yang telah membuka jalan untuknya keluar." Malam itu, mereka menuju pemakaman. Angin bertiup kencang, dupa menyala,
dan aroma bunga kamboja memenuhi udara. Bu Rukiah duduk bersila di depan makam Rasman, membaca mantra pelan. Suaranya serak, tapi tegas. Tiba-tiba, tanah makam bergetar, dan dari dalamnya terdengar suara berat. Suara seperti seseorang yang menahan amarah. Aku tidak mau dikurung lagi. Bu Rukiah menancapkan dupa ke tanah, tapi api dupa mati seketika. Dari balik makam, muncul tangan berbalut kain kafan, mencakar tanah keras-keras, diikuti tubuh tinggi tanpa kepala yang merangkak keluar perlahan. Dari lubang lehernya keluar asap hitam pekat. Bu Rukiah berdiri, menabur garam, dan membaca ayat. Tapi sosok itu justru bergerak ke arahnya, cepat dan berat, hingga kain kafannya menyeret tanah. Pak Samin menjerit, "Lari, Bu!" Tapi Bu Rukiah tetap berdiri di tempat. Sosok itu berhenti di depannya, lalu dari dalam lubang lehernya terdengar suara menggelegar. "Kepalaku, bukan ini, aku akan ambil kepalamu." Dalam sekejap, angin berputar kencang, tanah berhamburan, dan Bu Rukiah menjerit keras sebelum tubuhnya terseret masuk ke dalam lubang makam. Semuanya sunyi kembali. Pak Samin jatuh terduduk, tubuhnya kaku, matanya tak berkedip, menatap tanah yang kini tertutup kembali seperti semula. Ketika warga datang menolong, Bu Rukiah sudah menghilang. Yang tertinggal hanyalah peniti rambut miliknya di atas tanah basah dan sejumput kain kafan yang masih meneteskan darah segar. Sejak malam itu, pocong tanpa kepala tidak hanya terlihat di makam, tapi juga mulai berkeliaran di jalan desa. Kadang muncul di depan rumah warga, kadang berdiri di tengah sawah menatap rumah dari jauh, tanpa kepala, tapi seolah tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dan setiap kali fajar tiba, selalu ada satu nama baru yang hilang, satu kepala yang tidak ditemukan. Sejak malam menghilangnya Bu Rukiah, desa Sukamukti seolah dikutuk. Kabut tebal turun setiap malam, bahkan sebelum maghrib. Suara jangkrik lenyap. Tak ada ayam berkokok pagi-pagi. Warga menutup jendela dengan papan, dan sebagian pindah ke rumah sanak keluarga di desa sebelah. Tapi mereka yang bertahan mulai kehilangan akal, karena setiap malam selalu terdengar kain kafan terseret di jalan tanah. Pak Samin nyaris tak tidur berhari-hari. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan suaranya gemetar tiap kali bicara. Ia tahu teror itu belum selesai, karena setiap malam dari arah makam terdengar suara pelan berulang kali memanggil namanya. "Samin, Samin, kau yang menggali sumurku, sekarang kau yang harus menggantikan kepalaku." Suara itu tidak keras, tapi merayap ke dalam kepala seperti bisikan di balik tengkorak. Pak Samin tak tahan lagi. Ia memutuskan satu hal gila, mengakhiri semua ini dengan ritual terakhir. Malam itu, ia mendatangi Arif, bocah yang dulu melihat bayangan pocong lewat foto. Arif kini pucat dan tak berbicara. Ia duduk di sudut kamar sambil memegang foto kuburan yang semakin aneh. Ketika Pak Samin merebut foto itu, ia tertegun. Dalam foto, sosok pocong tanpa kepala kini terlihat lebih dekat dan lebih jelas, berdiri di belakang Arif dengan kain kafan penuh darah. "Arif, kau harus ikut aku malam ini," ucap Pak Samin gemetar. Anak itu menoleh pelan. "Dia menunggumu di kuburan, Pak." Pukul 2 dini hari, langit gelap, tanpa bulan, tanpa bintang. Pak Samin membawa lentera, garam, dan sisa dupa peninggalan Bu Rukiah. Ia dan Arif melangkah ke arah makam Rasman, melewati jalan tanah yang sepi. Bau busuk memenuhi udara. Sejauh mata memandang, semua nisan tampak lembab dan tertutup lumut basah. Begitu mereka sampai di makam Rasman, tanah di atasnya tampak sudah tergali sebagian. "Dia keluar sendiri," bisik Arif pelan, tanpa ekspresi. Pak Samin menancapkan dupa dan menyalakan api.
"Rasman, aku mohon, hentikan semua ini. Aku tahu aku salah. Aku akan kembalikan kepalamu, tapi jangan ambil kepala siapapun lagi." Angin bertiup kencang tiba-tiba, membuat lentera hampir padam. Dari dalam lubang makam, muncul tangan berbalut kain, diikuti tubuh tinggi besar tanpa kepala. Kain kafannya sobek di sana-sini, dan darah hitam menetes dari ujungnya. Dari lubang lehernya, keluar asap pekat yang berputar di udara, seperti ingin membentuk sesuatu. "Kepalaku, bukan milikku, tapi milikmu, Samin." Tubuh Pak Samin membeku, kakinya lemas. Ia mundur perlahan, tapi tanah di bawahnya berguncang, seperti berdenyut hidup. Sosok itu merangkak naik sepenuhnya, berdiri tegak meski tanpa kepala. Kainnya terjuntai panjang ke tanah, mengeluarkan bunyi basah saat diseret. Arif berteriak, tapi suaranya langsung tertelan angin. Pocong itu melangkah ke depan, pelan tapi pasti. Di tangannya kini tergenggam kepala manusia. Kepala Burukiah, matanya masih terbuka, menatap kosong. Sosok itu mengangkat kepala itu tinggi-tinggi, lalu berusaha menempelkannya ke lehernya sendiri. Namun, kepala itu jatuh, menggelinding ke arah kaki Pak Samin. Dari dalam lubang leher pocong itu, terdengar jeritan panjang, melengking seperti logam diseret. Tanah bergetar, nisan-nisan di sekitar makam roboh satu persatu. Lentera padam total. Dalam gelap pekat itu, hanya suara napas berat yang terdengar mendekat. "Kau, penggantinya?" Pak Samin menjerit, berlari sekuat tenaga. Tapi tanah di bawah kakinya mendadak amblas. Ia terjatuh ke dalam lubang makam Rasman. Arif menjerit memanggilnya, tapi tak ada suara lagi. Hanya terlihat tangan Pak Samin sempat terangkat, lalu diseret masuk ke dalam tanah, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Sunyi. Arif berdiri sendirian di tepi kuburan, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, tanah di depan makam itu bergerak pelan, lalu berhenti. Dari celah kecil di atas permukaannya, muncul ujung kain kafan baru, masih bersih, tapi di bagian atasnya terlihat bayangan kepala manusia yang tertanam setengah. Arif menatap, tak percaya. "Pak Samin?" Suaranya nyaris tak terdengar. Malam itu, desa Sukamukti kembali hening. Tapi kini, di antara makam lama Rasman, muncul satu makam baru tanpa nama. Tanahnya masih basah, dan dari bawahnya kadang terdengar suara lirih. "Sekarang, aku sudah hampir utuh." Keesokan harinya, warga menemukan 2 lentera rusak dan foto Arif yang tertinggal di tanah. Dalam foto itu, sosok pocong tanpa kepala sudah tidak ada, tapi di belakang Arif tampak bayangan Pak Samin berdiri diam di sisi kuburan dengan kain putih membalut tubuhnya. Pagi itu, kabut belum juga sirna meski matahari sudah tinggi. Desa Sukamukti terlihat muram, seperti desa yang ditinggalkan. Warga menutup pintu rapat-rapat. Tak ada anak kecil bermain, tak ada suara ayam. Namun, di jalan tanah menuju kuburan, seorang bocah berjalan pelan, menunduk. Arif, ia belum tidur sejak malam sebelumnya. Matanya merah, wajahnya pucat pasi. Di tangannya, ia menggenggam foto lama yang kini berubah. Gambar kuburan itu kini memperlihatkan 2 pocong berdiri berdampingan. Satu di antaranya memiliki kepala yang mirip Pak Samin. Ia tidak tahu harus menceritakan kepada siapa. Semua orang sudah ketakutan, apalagi setelah kabar bahwa Pak Samin menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah suara samar dari arah kuburan setiap tengah malam, seperti ada yang tertawa pelan, diikuti suara kain yang diseret di atas tanah. Malam itu, Arif memutuskan satu hal. Ia akan pergi dari desa Sukamukti. Namun, sebelum ia pergi, ia ingin melihat sekali lagi tempat di mana semua ini bermula. Langit malam kembali tertutup kabut. Lentera minyak di tangan Arif bergetar oleh hembusan angin. Ia melangkah perlahan ke arah pemakaman desa
yang berada di ujung jalan tanah berlumut. Setiap langkah terasa berat. Daun-daun bergoyang, seperti ada yang bersembunyi di balik pepohonan. Begitu sampai di pemakaman, udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Tanah-tanah makam tampak basah, seolah baru digali. Namun, yang paling aneh, makam Rasman dan makam baru di sampingnya kini sudah tidak ada nisan sama sekali. Hanya lubang besar yang terbuka, dalam dan hitam pekat. Arif berjongkok di tepinya, berusaha melihat ke bawah. Tapi saat lentera mendekat, sesuatu menyembul perlahan dari dalam kegelapan. Sebuah kepala manusia. Kepala itu tampak baru, dengan kulit masih basah, matanya terbuka menatap kosong ke arah Arif. Mulutnya perlahan bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. "Gantikan aku." Lentera Arif jatuh ke tanah. Api kecilnya menyala redup, memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dari dalam lubang itu muncul dua sosok pocong. Yang pertama, pocong Rasman, masih tanpa kepala. Yang kedua, pocong baru, lebih tinggi, dengan kepala Pak Samin terpasang, namun meneteskan darah hitam. Keduanya berdiri berdampingan, diam. Arif terpaku. Ia ingin berlari, tapi lututnya lemas. Angin kencang bertiup dari arah kuburan, membuat pohon-pohon bambu berderak keras. Dari kegelapan, terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis. Suara yang ia kenal, Bu Rukiah. "Kalian tidak boleh di sini. Kalian tidak boleh keluar." Suaranya menggema dari segala arah, diikuti bau dupa yang terbakar. Namun, sosok pocong tanpa kepala justru bergerak maju. Kain kafannya terseret dengan bunyi seret, seret yang panjang dan basah. Ia menoleh, atau seharusnya menoleh, meski tak punya kepala. Dari bagian lehernya yang berlubang, keluar asap hitam pekat yang membentuk wajah Rasman. Wajah itu berbicara dengan suara serak penuh kebencian. "Aku tidak ingin dikubur tanpa kepala. Aku ingin hidup kembali dengan kepala baru." Arif menjerit. Ia berlari ke arah jalan desa, tapi tanah di belakangnya meledak kecil, seperti ada yang menggali dari bawah. Dari dalam tanah bermunculan tangan-tangan pucat berbalut kain putih, mencoba menariknya. Ia menendang, berlari sekuat tenaga hingga keluar dari area kuburan. Namun, di tengah jalan desa, ia berhenti mendadak. Di tepi sawah, di bawah pohon besar yang membatasi batas desa, berdiri seseorang. Pakaiannya putih lusuh, kepalanya miring seperti tergantung. Ketika lentera menyorot wajahnya, Arif terdiam karena sosok itu adalah dirinya sendiri. Sosok Arif lain itu menatap dengan mata kosong. Di tangannya tergenggam foto yang sama, hanya saja kini di foto itu terlihat 3 pocong berdiri di belakang. Sosok itu berjalan perlahan mendekat, dan setiap langkahnya diiringi suara seret, seret, seperti kain kafan diseret di atas batu. "Sekarang giliranku." Arif berlari ke arah rumahnya, tapi ketika menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Namun di udara, ia bisa mendengar napas berat dan aroma tanah basah yang menempel di hidungnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu dan memeluk foto itu. Tapi kali ini, foto itu berubah total. Tidak ada kuburan, tidak ada pocong. Yang ada hanyalah gambar dirinya sendiri, terikat kain kafan, tanpa kepala. Ia menjerit keras, lalu semua menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Arif dalam keadaan terbuka. Di dalam hanya ada lentera padam, tumpukan tanah basah, dan sebuah foto lama di lantai, menampilkan 3 makam berdampingan tanpa nisan. Di bawah foto itu tertulis dengan darah kering, "Desa Sukamukti sudah lengkap. Kepala terakhir telah ditemukan. Desa Sukamukti kini tak lagi berpenghuni. Rumah-rumah kosong berdiri membisu.
seolah menunggu seseorang untuk kembali. Tapi setiap malam Jumat, warga desa sebelah bersumpah mendengar suara dari arah kuburan, suara kain diseret, dan bisikan lirih memanggil nama seseorang. Kepalaku, di mana kepalaku? Jika malam ini kau mendengar suara itu di luar jendela, jangan menoleh, karena yang berdiri di sana bukan manusia,